Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Saya Alvan Wildan Awaludin dari kelas manajemen Sabtu Cipayung. Malam ini saya akan sedikit menjelaskan terkait tinjauan etis dari kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua dari Pancasila. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebuah prinsip luhur yang menegaskan bahwa setiap manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Namun, apakah kita benar-benar telah memaknai sila ini dalam kehidupan nyata? Tapi seringkali memang nilai kemanusiaan ini hanya berhenti di ucapan saja, sementara keadilan dan peradaban belum sepenuhnya diwujudkan. Nah, dalam artikel karya Jenius Nurak, FX Marmidi dan Carolus Silaholo ini dijelaskan bahwa sila kedua itu mengandung tiga unsur penting, yaitu kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Nah, kemanusiaan berarti menghormati sesama tanpa melihat perbedaan. Adil berarti memberi kepada setiap orang hak-haknya gitu. Dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan moral. Nah, manusia Indonesia yang Pancasila sejati adalah manusia yang integral, seimbang antara akal, rasa, dan iman, antara pribadi otonom dan makhluk sosial, dan juga antar manusia dengan Tuhan. Nah, sayangnya di tengah kemajuan zaman dan arus globalisasi, kita ini masih melihat berbagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, ketidakadilan hukum, perpecahan sosial, serta hilangnya empati menunjukkan bahwa sila kedua ini belum sepenuhnya dihayati. Nah, oleh karena itu, tugas kita bersama adalah menghidupkan kembali nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimulai dari hal-hal kecil seperti menghargai perbedaan, menolong tanpa pamrih, berkata jujur, dan memperlakukan sesama dengan hormat. Nah, ketika kita menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi, saat itulah Pancasila benar-benar hidup di hati kita. Dan cita-cita manusia Pancasilais, manusia yang beriman, adil, beradab, akan menjadi nyata di bumi Indonesia. Nah, artikel ini menyajikan kajian sangat mendalam tentang makna sila kedua, yaitu sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Dan para penulis juga di sini menegaskan bahwa manusia dalam konteks Pancasila itu bukan hanya soal hubungan antar individu saja, tetapi juga tentang kesadaran moral dan etis yang berakar pada pengakuan bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang bermartabat. Nah, artikel ini relevan dengan kondisi bangsa saat ini, di mana nilai kemanusiaan seringkali tergerus oleh egoisme, kepentingan politik, dan kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penulis di sini secara kritis menunjukkan bahwa sila kedua belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik sosial, hukum, dan politik di Indonesia. Nah, pesan moral yang kuat dari tulisan ini adalah pentingnya mengembalikan makna beradab dan adil dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari diri kita sendiri, masyarakat, hingga kebijakan negara. Itu sangat penting. Dengan begitu, manusia Indonesia dapat menjadi pribadi Pancasilais sejati yang mengutamakan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan etis. Mari wujudkan Indonesia yang beradab, adil, dan manusiawi. Karena Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jalan hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.